Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Azmi Zulfadli dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya akan membahas tentang model sel 3 dimensi kloroplas. Yang pertama, kita akan membahas bahan-bahan untuk membuat model sel 3 dimensi ini. Bahan yang pertama adalah styrofoam atau juga bisa disebut dengan gabus. Yang kedua adalah plastisine atau bisa disebut lilin. Yang ketiga ada cat warna. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang peralatannya. Peralatannya adalah cutter. Selanjutnya setelah cutter ada lem tembak, ada juga spidol, dan juga ada gunting. Selanjutnya kita akan membahas estimasi biaya dan estimasi waktu. Untuk yang pertama, estimasi waktunya adalah 2 hari untuk membuat model sel 3 dimensi ini. Selanjutnya adalah estimasi biaya yang dikeluarkan untuk membuat model sel 3 dimensi ini. Model sel 3 dimensi ini memerlukan biaya kurang lebih sekitar Rp70.000. Oke, setelah kita membahas tentang pembuatannya, sekarang kita lanjut ke materi kloroplas. Pengertian dari kloroplas. Kloroplas merupakan sebuah plasida yang mengandung klorofil dan dipakai sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Kloroplas adalah organel sel yang mempunyai membran yang hanya ditemukan pada sel tumbuhan. Kloroplas juga merupakan plasida yang berwarna hijau yang mengandung pigmen yang disebut klorofil. Kloroplas berbentuk lensa atau butir dan pipih yang bisa dilihat dengan mikroskop dengan cahaya perbesaran yang paling kuat. Pada tumbuhan tingkat tinggi, kloroplas berbentuk lonjong. Sementara pada tumbuhan tingkat rendah, kloroplas cenderung berbentuk kebulatan. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri kloroplas secara umum. Kloroplas memiliki diameter sekitar 5-10 mikrometer. Yang kedua, kloroplas tersebar pada cairan sitoplasma. Dan yang terakhir adalah kloroplas secara struktural memiliki membran rangkap. Selanjutnya kita akan membahas fungsi kloroplas. Fungsi kloroplas yang paling utama adalah sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Fotosintesis adalah sebuah reaksi pembentukan ATP. Reaksi ini melibatkan elektron maupun transport hidrogen dalam berbagai macam senyawa, seperti misalnya NADH dan sitokrom. Karbon dioksida di dalam proses fotosintesis akan berubah menjadi gula. Gula ini merupakan sumber energi kimia dan sebagai makanan bagi tumbuhan. Pada proses fotosintesis, sebagai sumber energi suatu tumbuhan memerlukan cahaya. Tumbuhan menggunakan air dan karbon dioksida yang nantinya akan menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur kloroplas. Struktur yang pertama adalah membran luar. Membran luar ini berfungsi sebagai pengatur keluar masuknya zat. Selanjutnya ke membran dalam. Membran dalam merupakan bagian dari kloroplas yang berfungsi untuk pembatas antara stroma dan sitosol. Yang ketiga ada stroma. Stroma merupakan bagian membran dalam yang membungkus cairan kloroplas. Di dalam stroma inilah berlangsung reaksi gelap. Stroma merupakan bahan dasar kloroplas, tempat terjadinya reaksi gelap fotosintesis untuk penyimpan hasil fotosintesis yang berupa amilum. Selanjutnya ada tilakoid. Tilakoid merupakan bagian membran dalam yang berfungsi sebagai tempat reaksi terang serta
berperan dalam menangkap cahaya matahari guna proses fotosintesis. Selanjutnya adalah granum. Granum adalah kumpulan tilakoid yang bertumpuk-tumpuk seperti uang logam. Granum merupakan sistem membran yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi terang fotosintesis. Selanjutnya ada DNA plastida. DNA plastida merupakan bagian kloroplas yang merupakan gen pembawa sifat pada plastida, berfungsi untuk replikasi kloroplas dan pembelahan sel kloroplas. Dalam kloroplas terdapat DNA yang berbentuk sirkular dan tidak mempunyai histon. Dalam satu kloroplas terdapat 20-100 DNA sirkular. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom merupakan bagian dari membran dalam kloroplas yang berfungsi sebagai sintesis protein. Dan terakhir adalah plastoglobula, yaitu merupakan senyawa kimia yang terkandung di dalam kloroplas. Senyawa plastoglobula tersusun atas lipid berbentuk globul. Dan yang terakhir ada pati. Amilum atau pati merupakan produk dari hasil fotosintesis tumbuhan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang.